Kapan kitab Barnabas ditulis? Barnabas bukanlah penulis kitab Barnabas yang kontroversial. Dunia kekristenan sempat digemparkan oleh kitab Barnabas atau Injil Barnabas yang menuliskan bahwa Yesus mengaku dirinya bukan Mesias dan menubuatkan Muhammad akan datang setelah dia. Penulis kitab ini bukanlah sosok Barnabas yang ditulis dalam Alkitab. Para ahli menyatakan bahwa kitab Barnabas ini ditulis di abad pertengahan atau sekitar abad ke-16 dan 17. Sekalipun di dalam kitab ini dituliskan tentang pelayanan Yesus, namun banyak isi kitab Barnabas ini bertentangan dengan Injil yang dituliskan oleh murid-murid Yesus Kristus. Beberapa riset menyatakan bahwa kitab Barnabas ini berasal dari Italia dan dipengaruhi oleh karya sastra abad pertengahan, dan para teolog sepakat bahwa kitab Barnabas adalah kitab palsu atau Injil palsu. Barnabas dalam pandangan iman Kristen. Barnabas memiliki nama asli Yusuf. Ia adalah seorang Lewi dari wilayah Siprus, mirip dengan Rasul Paulus. Barnabas adalah orang Yahudi yang berasal dari wilayah Asia Kecil. Dia adalah diaspora Yahudi di Siprus. Kisah 4 ayat 36. Nama Barnabas baru muncul setelah kenaikan Yesus ke surga. Banyak teolog percaya bahwa Barnabas bukanlah bagian dari murid-murid pertama Yesus, yaitu 12 murid, 70 murid, dan 120 murid. Kemungkinan besar ia menjadi percaya setelah Yesus naik ke surga, yaitu di saat pencurahan Roh Kudus di mana Rasul Petrus berkhotbah dan membawa 5.000 orang bertobat. Kisah 4 ayat 4. Nama Barnabas adalah pemberian dari para rasul setelah ia memberi dengan murah hati. Ia menjual ladangnya dan mempersembahkan hasil penjualannya kepada para rasul. Kisah 4 ayat 36 dan 37. Tindakan Barnabas yang murah hati menginspirasi orang percaya yang lain untuk melakukan hal yang sama, termasuk Ananias dan Safira, namun mereka melakukannya dengan motivasi yang salah. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Dan kisahnya berakhir tragis dengan kematian pasangan suami istri tersebut. Menjadi orang pertama yang menerima Saulus, seorang mantan penganiaya jemaat, setelah 3 tahun sejak pertobatan Paulus. Ia kembali ke Yerusalem, namun jemaat di sana masih trauma dan takut dengan sosoknya. Saat itulah muncullah Barnabas. Ia menjadi satu-satunya orang yang mempercayai pertobatan Paulus, bahkan mempertemukan dia dengan para rasul lainnya. Kisah 9 ayat 26-27. Sosok Barnabas dikenal sebagai orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Sekalipun Barnabas bukanlah bagian dari ke-12 rasul, namun dia adalah seorang pemimpin gereja mula-mula yang sangat berpengaruh dan juga dikenal sebagai orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 22-24. Menjadi mentor bagi Paulus di awal pelayanannya, saat Paulus kembali ke Tarsus karena menghadapi ancaman pembunuhan di Yerusalem. Barnabas diutus oleh jemaat Yerusalem untuk melayani jemaat di Antiokhia. Di sana ia teringat oleh sosok Paulus sehingga ia pergi ke Tarsus untuk menjemputnya dan mengajaknya ikut melayani di Antiokhia. Oleh pelayanan Barnabas dan Paulus, jemaat di Antiokhia semakin berkembang dan di sanalah pertama kali pengikut Yesus disebut sebagai orang Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 20-26. Menjadi rekan pelayanan misi Paulus, kita bisa belajar dari kepemimpinan Barnabas di mana ia bergerak dari seorang mentor bagi Paulus kemudian menjadi rekan pelayanan misi baginya. Kisah 11 ayat 14. Ia adalah orang yang dapat mendorong seseorang maju dan mencapai potensi terbaiknya. Pernah dikritik Paulus berlaku munafik dalam Galatia 2 ayat 11-14. Barnabas dan beberapa orang Yahudi dikritik dengan keras oleh Paulus karena berlaku munafik. Ia mengingatkan bahwa kelakuan mereka yang menjauhi orang-orang percaya bukan Yahudi karena masalah sunat adalah salah. Sebab orang percaya dibenarkan bukan karena perbuatan tetapi karena imannya kepada Yesus Kristus. Pada akhirnya permasalahan ini diselesaikan bersama dengan bantuan Rasul Yakobus sebagai penengah. Berpisah dengan Paulus, sewaktu Paulus mengajak Barnabas untuk melanjutkan perjalanan misi kedua mereka, Barnabas ingin mengajak keponakannya yang bernama Markus namun ditentang oleh Paulus. Perbedaan pendapat itu membuat keduanya mengambil jalan yang berbeda. Paulus akhirnya pergi dengan Silas sedangkan Barnabas dan Markus. Kisah 15 ayat 35-141. Ada dua versi kisah kematian Barnabas. Tradisi gereja memiliki dua versi kematian Barnabas sebagai martir. Yang pertama adalah kisah di mana Barnabas diseret dari sebuah sinagoga oleh sekelompok orang Yahudi, disiksa secara tidak manusiawi dan kemudian dilempari dengan batu sampai mati.
Keponakannya Markus yang saat itu menjadi saksi mata kematiannya kemudian diam-diam menguburkan tubuhnya. Versi kedua menurut catatan lain Barnabas tidak mati dilempar batu tetapi dia diikat dengan tali di lehernya, kemudian diseret ke sebuah tempat lalu dibakar hidup-hidup. Pandangan umum Kitab Barnabas. Kitab Barnabas merupakan teks kuno yang seringkali dikaitkan dengan ajaran Gnostik atau kelompok Kristen awal yang berbeda dari arus utama Kristen. Kitab ini bukan bagian dari kanon Alkitab yang diterima oleh sebagian besar tradisi Kristen, seperti Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Berikut adalah beberapa poin kunci mengenai Kitab Barnabas menurut pandangan umum. 1. Asal-usul, Kitab Barnabas dipercaya ditulis antara abad kedua hingga kelima Masehi oleh pandangan tradisional. Namun penelitian modern, berdasarkan bukti linguistik, historis, dan konteks sosial, menunjukkan bahwa Kitab Barnabas kemungkinan besar ditulis pada abad ke-16 atau ke-17. Ini bertentangan dengan klaim bahwa teks tersebut berasal dari periode awal kekristenan. 2. Konten dan tema, kitab ini berisi ajaran-ajaran yang berbeda dari Injil kanonik, seringkali dengan interpretasi yang lebih alegoris dan metaforis. Beberapa bagian dari teks ini berisi kritik terhadap hukum Yahudi dan upaya untuk menafsirkan ulang peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama sebagai pratinjau dari kedatangan Kristus. 3. Pandangan gereja. Gereja-gereja Kristen arus utama tidak mengakui Kitab Barnabas sebagai tulisan yang diilhami oleh Allah atau bagian dari kanon Alkitab. Gereja menilai isi kitab ini tidak sejalan dengan ajaran resmi gereja dan tidak memiliki otoritas teologis. 4. Kontroversi. Kitab Barnabas telah menimbulkan berbagai kontroversi sepanjang sejarah, terutama karena beberapa ajarannya yang dianggap bertentangan dengan ajaran gereja yang diterima secara umum. Beberapa kalangan, seperti kaum Muslim, terkadang merujuk pada Kitab Barnabas untuk mendukung pandangan mereka mengenai Yesus. 5. Signifikansi sejarah. Meskipun tidak diterima sebagai kitab suci, Kitab Barnabas memberikan wawasan tentang keragaman pemikiran dan kepercayaan dalam komunitas Kristen awal. Teks ini merupakan salah satu dari banyak tulisan non-kanonik yang membantu kita memahami bagaimana ajaran Kristen berkembang dan beradaptasi selama berabad-abad. Secara umum, Kitab Barnabas dianggap sebagai teks apokrifa dalam tradisi Kristen dan tidak memiliki status kanonikal atau otoritatif dalam teologi Kristen arus utama. Demikian jawaban kali ini. Sampai berjumpa di video yang lain dengan topik dan pembahasan yang berbeda, dan tentunya masih di channel yang sama. God bless you.